Yang terhormat Amre Gurunta Alena Yamana Majejer Nudan Riolo. Honorable Headmaster of UPT SPF SMPN Manfaat Kurumba, Member Hayati SCMP The Honorable Bapak Ustaz Arfan and all attendances which a confidential one by one. Thank you for coming in our school. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul di sini dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita semua. Kian hari itu pembukaan, pembacaan kalam ilahi, pembacaan doa, laporan ketua panitia, persembahan salat badar dan vokal grup, sambutan, hikmah maulid, persiapan pelantikan OSIS baru, persembahan laris pasut, penutup. Bacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Alifki dan Ainur Radia. Kepadanya dipersilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa azimi sultan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'ihim minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana صغيرا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Yang terhormat Bapak Pengawas Pembina UPT SPN Tempat Lubumba, yang terhormat Bapak Kepala Desa Sarakonto, yang terhormat Bapak Kapolsek Kecamatan Lubumba, yang terhormat Bapak Ustaz Arfan Imbur, dan yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Kepala Sekolah UPT SMP Terlibat Lubumba, dan yang terhormat Bapak tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda yang sempat hadir, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah SD, SMP, SMK yang sempat hadir dan yang mewakili, yang terhormat seluruh undangan yang sempat hadir, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk hadir di tempat ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2022. Now
hari ini mewakili Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba yang oleh Bapak Kepala Dinas mewakilkan ke Bapak Pengawas Pembina Sisa Sapo Bonto bersama dengan Ibu. Yang kami hormati Bapak Ustaz yang hari ini sangat ganteng berada di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Ibu Kepala UPT SPF SMP Negeri 17 Bulukumba. Terima kasih Ibu telah menghadiri undangan kami. Yang kami hormati Ibu Kepala Desa Sapobonto, terima kasih Ibu telah hadir membersamai kegiatan kita pada pagi ini. Yang kami hormati Kepala UPT SD 147 Patoengang. Yang kami hormati Ibu yang mewakili Kepala SD 213 Pulau yang kepala sekolahnya lagi mengikuti CGP pada hari ini. Dan yang saya hormati Bapak dan Ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan anak-anakku sekalian, terkhusus untuk alumni SMP 44 Bulukumba. Dan yang kedua adalah milad sekolah. Hari jadi sekolah sebenarnya tanggal 11 bulan 11 2011 yang diperakarsai oleh saudara kita almarhum Andi Asman Puangancong yang beliau sudah meninggalkan kita, tetapi apa yang beliau tinggalkan pada saat ini sudah banyak alumni-alumninya yang berhasil. Sebelumnya itu mari kita mengirimkan pahala Fatihah untuk beliau, mudah-mudahan beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kirimkan pahalanya. Dan juga partisipasi dari beberapa alumni dari angkatan 1 dan sampai dengan angkatan 9, dan terkhusus kepada anak-anakku sekalian peserta didik dari kelas 7 sampai dengan kelas 9 yang telah berpartisipasi dalam rangka kegiatan kita pagi. Tetapi beliau dari tahun ke tahun dipindah tugaskan, tetapi bukan berarti karena beliau tidak di sini dan beliau tidak membersamai kita. Semua apa yang kita laksanakan pada setiap kegiatan, beliau selalu memberikan masukan kepada kita, sekalipun beliau adalah adik dari saya pribadi, tetapi setiap permasalahan yang ada, saya selalu berkoordinasi atau sekolah selalu berkoordinasi dengan beliau. Dan juga Bapak dan Ibu perlu tahu bahwa ketua komite di sekolah ini adalah saudara kita Dr. Andes Muhammad Salman Saifuddin Patongai, tetapi beliau tidak sempat hadir pada hari ini karena alhamdulillah selaku laporan mungkin kepada Bapak Pengawas Pembina sekolah kita ini sudah dikelilingi pagar, alhamdulillah. Semua itu atas usaha kerjasama dengan Bapak pemerintah setempat, dan juga yang turun tangan adalah Ketua Komite. Mulai dari awal sampai sekarang sudah tertutup semua Bapak dan Ibu. Jadi dulu dan staf SMP Negeri 4. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini adalah hari yang berbahagia bagi kita semua. Kenapa? Karena suasana atau situasi yang seperti ini adalah kami bisa menerima informasi baik bidang keagamaan, begitupun ke bidang yang lain. Pertama-tama saya sampaikan mohon maaf Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan karena sedianya mau hadir pada hari ini, tetapi yang manfaatnya sangat banyak. Yang pertama, seperti kita
tidak bisa menampilkan kreativitas anak kita yang berhubungan dengan keagamaan. Seperti tadi yang kita lihat, ya ada 2 lagu yang disampaikan, dan itu kalau saya lihat, kalau kita nikmati, kalau kita pikir isinya itu, ya pasti mengeluarkan air mata. Kenapa? Karena hal itu kita lalui. Ya saya juga sempat mengeluarkan air mata, tapi namanya ya ada malu sedikit. Untuk saya pakai kacamata yang bisa warna hitam banyak, tidak tahu. Kenapa? Karena isi dari itu yang pertama menyampaikan bagaimana kita sebagai seorang anak banyak berdosa kepada orang tua. Ya, jadi kalau anak-anakku seperti itu sudah menyadari, mudah-mudahan bukan hanya sekedar lantunan-lantunan saja, tapi sudah menyadari bahwa ternyata kita yang hidup bebas ini kualitas SMP Negeri Empang. Ya, seperti dari Musalim wala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Pengawas SMP 44, yang saya hormati Bapak Kapolsek Bulukumba, yang saya hormati Bapak Pembawa Maulid, hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Bapak dan para mantan kepala sekolah yang tempat hadir, Ibu Aja dalam katamu yang Asmawi. Saya tidak bisa sebut namanya karena saya langsung ke suami beliau. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ketika kita memaknai lagu tersebut, ini luar biasa, jarang ada, apalagi sekolah umum seperti ini. Jangankan sekolah madrasah saja, terkadang tidak tampil seperti ini. Ya, dan lebih istimewanya ini adalah SMP. Iya, dan bisa tampil seperti itu. Yang kedua, salawatnya itu luar biasa. Ada lagi-lagi tadi bagaimana perempuan itu luar biasa. Karena sekali, ya, kalau di sekolah-sekolah lain itu terkadang banyak anak-anak yang malu. Sebenarnya dia tahu, tapi malu tampil. Ya, padahal sebenarnya bukan keilmuan yang harus kita tampilkan dulu, intinya keberanian dulu. Ya, walaupun salah, banyak yang salah, yang penting tampil dulu yang terpenting. Betul tidak? Yang kedua, sekarang sudah pukul 10 lewat 45. Insya Allah saya ceramah mungkin sekitar berapa menit? Berapa waktunya Ibu? 60. Nah, dulu sekarang itu sebelum jam 12 ada di kursi dulu 5 kali sekarang. Tapi alhamdulillah kira-kira sebentar sudah ada kursi atau tidak. Yang penting tidak mengambil resiko, mungkin ada jalan yang lainnya. Dari situ ada. Belok kiri, insyaallah. Siapa nama tak? Siapa? Ya. Kelas berapa ya? Kelas 7. Sebelum saya kasih pertanyaan, ada passwordnya dulu.
Siapa namanya neneknya bapak pengawas? Tidak tahu? Nah, lain kali kalau tidak tahu, sembarang mau bilang, yang penting baik. Karena yang dibawa itu belum tentu dah tahu juga. Nah, siapa namanya anak bungsunya Nabi? Fatimah. Salah atau benar? Salah atau benar? Bukan salah, tapi belum tepat. Iya, belum tepat. Anak bungsunya Nabi itu Ibrahim bin Muhammad. Itu Ibrahim bin Muhammad. Tapi jangan lihat sedikitnya, lihat barakahnya. Betul. Turun, lihat dulu ada situ. Sabar. Yang kasih lihat teman tadi. Warna merah tapi bukan. Salah. Sudah dikasih wala seperti. Madinah ibunya, ayahnya siapa? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Madinah tempat tinggalnya. Bertanyakan lagi sama mamaku, mama setelah itu apa lagi? Dia jawab lagi, setelah dewasa dia diangkat menjadi rasul. Siapa angkat? Pak Desa. Oleh Allah yang kuasa. Siapa Allah? Pencipta alam semesta. Itu lagu dulu juga begitu, Rio lebih buat. Sekarang lagunya ibu-ibu apa? Begini kegendang dia. Itu mami itu. Bagaimana anak tak mau tahu siapa keturunan Rasulullah? Kalau seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua, mamaku dulu ketika nak kasih jilbab adik yang perempuan sambil menyanyi. Apa nyanyiannya? Jilbab putih lambang kesucian. Itu lagu dulu. Cuma sekarang sudah hilang semua Bapak Ibu. Makanya kembalikan itu semua cara-cara mendidik anak-anak agar kiranya ada ini, insya Allah di waktu singkat ini saya akan membahas tentang beberapa contoh yang harus kita ikuti dari sifat Rasulullah. Yang pertama itu memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW ketika cinta kepadanya. Kenapa salawat? Karena salah satu amalan yang paling termulia yakni mengirimkan salawat kepada Nabi. Kasih lebay suara. Ibu-ibu, telepon laki-laki yang bukan suami kita, jangan kasih lebay suara. Apalagi kada sama kundray na telepon di macam bedana. Halo, di mana kini? Di mana aja mereka? Kalau dipagi apa? Jangan begitu. Buktikan bahwa kita ini wanita muslimah. Kenapa? Itu mengundang nafsu laki-laki dan dosa kita dapat. Betul tidak? Kecuali kalau suami tak telepon tidak apa-apa seperti itu. Karena kenapa? Pahala yang kita dapat. Ibu-ibu, diam. Ibu-ibu diam. Kita dengar suaranya yang laki-laki. Ayo adik-adik yang di belakang, kita salawat yang laki-laki. Terus di sini bapak-bapak yang di depan ini, ayo. Jangan mau dikalah Pak, kita salawat. Ayo, kita mulai. Salatullah ala Taha salatullah ala Yasin. Jangan aplikasi TikTok tidak
tidak salah. Yang salah itu anak Indonesia yang mempergunakan TikTok ke jalan yang tidak benar. Tapi di HP ku ada tuh di TikTokku. Saya juga main TikTok. Iya, kalau tidak percaya dibuka peta di situ. Cari namaku di TikTok. Alpanur 888. Jangan lupa di follow. Apa isinya? Sholawat dan berdakwah. Bukan joget-joget. Kenapa? Ketika menampakkan aura di media sosial, ratusan puluhan juta orang yang lihat, yang tangguh saya siapa? Orang tua, terkhusus bapak tak. Jadi kalau kita cinta kepada Rasulullah, hadirkan Al-Quran dalam hati. Hadirkan Al-Quran dalam lisan, hadirkan Al-Quran dalam pikiran. Insya Allah mudah-mudahan nantinya Nabi akan menjadi syafaat di akhirat kelak nantinya. Amin ya Rabbal. Adik-adik, adik-adik, ada yang hafal 30 juz sini? Belum. Ada juz 30. Ada sudah 4 juz, itu luar biasa. Adik-adik belajar Al-Quran. Saya dulu sisa belajar Al-Quran, mengaji kampung dulu kasih. Bagaimana cara mengaji dulu saya? Al-Qur'ani hada pentabungimu. Itu dulu. Bahkan sebelum mengaji kan dulu disuruh ke mapel, makalolo kan kasih. Iya, bukan pen begini, pen makalolo. Setelah itu cuci WC, baru angkat air masuk ke kolam. Setelah itu cabut rumput, baru kami bisa mengaji. Sekarang apa enak, ada di TPA, tinggal dibayar 50.000 per bulan, tapi agak menunda 3 tahun. Itu orang tua sekarang Bapak Ibu. Saya heran kalau persoalan dunia dia kasih kedepankan, tapi persoalan akhirat apa diuji. Mulai sekarang Bapak Ibu perlu kita didik anak-anak kita dengan Al-Quran. Kenapa? Banyak anak-anak sekarang sudah hilang aptekedo mereka. Sudah banyak hilang adab-adabnya Bapak Ibu. Makanya kalau maulud ada telur, ada pisang, ada sokok. Apa sifatnya telur? Sifatnya telur halus di luar, lebih halus. Jangan ambil sifatnya kadondo. Halus di luar, lebih kasar. Halus ambil sifatnya telur. Apalagi ini telur bibit masa depan. Bibit ciptakan bibit masa depan untuk agama dan negara. Kenapa ada pohon pisang? Kenapa bukan pohon cengkeh? Karena ini pohon pisang mulai dari daunnya sampai akarnya berguna semua. Turun ke buah untuk apa? Bisa tope. Turun ke jantungnya? Gabung. Turun ke pohonnya? Kalau turun cabai itu turun ke akar itu apa? Itu apa kira-kira? Bisa itu obat itu sebenarnya. Iya. Apa manfaatnya? Sebaik-baiknya manusia. Sebaik-baiknya manusia, manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Contoh, adik-adik sekarang perlu diajarkan adab-adab buang. Lewat depan orang tua, apa tabik kita, tabik buang. Sekarang anak-anak tidak ada bapak tabik. Kalau mana lalu taruh kopi, ya dipelangi mata dan bertanya bagi mata bapak. Bahkan ini tak dulu bapak begini, apa namanya itu di sini? Sepe dari orang, boleh lari masuk gue. Makoko sepe, kadang-kadang bapak ori-ori lagi parisa. Itulah perlunya Bapak Ibu kita mendidik anak-anak dengan agama. Maka minta maaf, di kota Bulukumba pernah saya temukan seorang penghafal Al-Quran. Dia sekolah pesantren, bisa-bisa seperti nasi. Kenapa Bapak Ibu banyak sekarang terjadi persoalan sepele waktu bombe lagi. Jadi kita mulai dari sini sebentar, usahakan hadirkan persatuan dalam Pancasila. Sila ketiga, persatuan itu. Apalagi Cina LSD pemilihan ada protokol seksi. Ciptakan pemilu yang luar biasa. Jangan gara-gara beda pilihan si bombe-bombe situ. Yang pertama itu kalau ada kursi kita duduk seperti di kursi. Kalau tidak ada kursi khususnya laki-laki duduknya seperti ini. Lebih tinggi kaki kanan. Bisa duduk sila juga. Kalau perempuan duduknya ada bisa miring begini. Mungkin bisa dipahami juga, saya tidak bisa bertobat.
Setelah itu pakai tangan apa? Kanan. Baru duduk ucapkan apa? Bismillah baru minum. Ucapkan apa? Minum lagi. Bismillah. Ucapkan apa? Cijepi. Bismillah. Ucapkan apa? 3 kali teguhkan. Iya, jangan disambung-sambung terus. Bahaya, bisa kita kena penyakit. Jadi Nabi itu mencontohi, memberikan contoh kepada kita. Selain pahala didapat, ada ilmu kesehatan di dalamnya. Kebetulan Bapak Ibu, tiap hari saya meruqyah pasien. Saya punya klinik ruqyah di Kalumeme, di Tabutu sebelum pesantren. Saya tiap hari meruqyah di sana. Ada pasien saya sesak napas, terkadang gara-gara cara minumnya yang salah. Hati-hati. Apalagi cara makan. Cara makan itu sama jika kalau cara minum pakai tangan kanan. Tapi kalau tidak mau pakai sendok, usahakan pakai tangan. Dan itu ketika pakai tangan 3 jari bagus. 3 jari. Tapi aku tahu kita tahu konjong dan nunggu dengan 3 jari. Talima. Iya, baik pada wasifah Bapak Ibu. Betul tidak? Cara tidur. Ada yang tahu cara tidur di sini? Ada yang tahu? Cara tidur Rasulullah, usahakan macam ni dulu. Beruduk dulu adik-adik sebelum tidur. Setelah beruduk, berangkat ke tempat tidur tak, maka ada tempat terdiolo. Pepe yang kululuna, pukul-pukul rosbannu. Tujuannya apa? Supaya terkadang makhluk halus di situ yang tertidur hilang. Apa dibaca? Bismillahirrahmanirrahim minimal 4 kali. Nah itu. Setelah dipukul-pukul baca doa. Setelah baca doa, usahakan tidur tak menghadap kanan atau kiblat. Kalau tidak bisa menghadap kiblat, menghadap ke kanan, miring ke kanan. Begini posisinya. Dan ini tangan tak simpan di pipi. Dan lutut itu bengkok. Begini, miring ke kanan. Nah itu cara tidur. Cara tidur yang kedua Rasulullah itu pernah tidur menghadap ke atas. Lengong pada. Pernah Rasulullah lengong ini dan kakinya itu di bawah baku silang. Wallahu a'lam kaki kanan atau kaki kiri. Intinya baku silang di bawah. Tapi ini jarang dilakukan Rasulullah. Yang sering dilakukan miring kanan. Nah itu. Cara masuk WC bagaimana? Pakai kaki kiri atau kanan? Kiri. Keluar pakai kanan. Nah usahakan kalau buang air kecil terkhusus laki-laki duduk dan tabe ibu kepala sekolah. Mungkin di sini bangun juga WC dia. Kalau bangun ke WC, ibu-ibu juga di rumah, usahakan klosetnya jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Harus ke samping kiblat atau kiri kanan kiblat. Ya, tidak boleh dihadapi, tidak boleh dibelakangi. Itu aturan. Dan saya tidak setuju banyak masjid-masjid di kota menyiapkan tempat kencing itu berdiri. Saya tidak setuju seperti itu Bapak Ibu. Karena kenapa? Ada ilmu kesehatan di dalamnya. Kapan-kapan kita biasakan kencing berdiri, hati-hati. Bisa kita kena penyakit. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu, jangan dulu contoh-contoh Rasulullah yang susah-susah. Mulai dari yang terkecil dulu. Cara minum, cara makan, cara tidur, cara masuk WC dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini bukti ketika menghadiri kebetulan saya ceramah di sekolah. Hadir Pak Kapolsek, hadir Bapak Pengawas, hadir Ibu Kepala Sekolah. Tapi si Bapak kemarin banyak yang melapor sama saya. Terkhusus di daerah saya Bapak Ibu, terkadang ada anak-anak yang melapor ketika dipukul di sekolah. Iya. Saya tekankan hari ini, mulai sekarang jangan lebaikan anak-anak. Baru dipukul tak sedikit di sekolah di gurunya, melapor anaknya sama orang tua melapor sama polisi. Jangan harap anak tak mau sukses kalau seperti bicara tak begini. Saya dulu waktu SD, adik-adik, saya dulu waktu SD sebelum masuk di kelas disuruh baris dulu. Setelah itu hafal kali-kalian. Iya, kodek apa lagi?
diambil jariku sama guruku, mencela-cela, merah-merah tanganku dipukul. Saya melapor sama orang tua, Bapak, gak pukul ke guruku di sekolah. Apa nak bilang bapakku? Sini kau nak ku tambahin kau dulu. Bayangkan, bapakku nak pukul kau kembali. Saking mau kau dia sukses. Sekarang apa? Banyak orang tua di luar sana baru dicubit sedikit, marah. Hati-hati. Jadi mulai sekarang, ya, tekankan sama adik-adik. Kalau nak pukul sedikit di guruta, bukan berarti itu nakal guruta, tapi mau kita lihat sukses. Betul? Mau kita lihat pintar, mau kita lihat baik, makanya nak pukul di guruta. Kecuali narek kuna uloki, kecuali kalau nak tusuk di pisau, kecuali kalau nak pukul di batu, itu yang harus dilaporkan. Tapi kalau dicubit sedikit, dipukul kali sedikit, jangan dilaporkan karena itu didikan dari dulu Bapak. Betul? Nah, jadi mulai sekarang, mudah-mudahan insyaallah kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi Bapak Ibu, mohon maaf, sebenarnya masih panjang yang ingin saya bahas, tapi waktu yang membatasi kita. Intinya apa yang saya sampaikan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya datang di sini bukan untuk menggurui, tapi saya datang di sini hanya untuk berbagi ilmu. Pepatah Arab mengatakan unsur mangkola wala tansur mangkola. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Dan Bapak Ibu, sekali lagi setelah saya ceramah mungkin kurang lebih 5 menit, saya langsung berangkat ke Desa Karama untuk melanjutkan dakwah safari di sana. Mohon doanya, mudah-mudahan saya selamat sampai tujuan dan kembali ke rumah. Amin ya rabbal. Terima kasih dan saya akhiri ucapan minallahi husnul wal itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, say, say. Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian saya lantik sebagai pengurus OSIS UPT SPF SMP Negeri 44 Bulukumba periode tahun pelajaran 2023-2024, perkenankan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada kalian dan silahkan dijawab serempak. Bersediakah kalian menjadi pengurus UPT
Bulukumba periode tahun pelajaran 2023-2024? Bersediakah kalian mengajukan kegiatan-kegiatan siswa di UPT SPF SMP Negeri 44 Bulukumba periode tahun pelajaran 2023-2024? Bersedia. Bersediakah kalian menjadi teladan bagi siswa yang lain di UPT SPF SMP Negeri 44 Bulukumba? Bersedia. Bersediakah kalian menjunjung tinggi nama baik diri, keluarga, dan nama baik UPT SPF SMP Negeri 44 Bulukumba? Bersedia. Terima kasih. Atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada hari ini Sabtu 18 November tahun 2023, pengurus OSIS UPT SPF SMP Negeri 44 Bulukumba periode tahun pelajaran 2023-2024 dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan ini kalian saya lantik sebagai pengurus OSIS tahun pelajaran 2023-2024. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kalian. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Dan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami pengurus OSIS UPT SPF SMP Negeri 44 Bulukumba. Kami pengurus OSIS UPT SPF SMP Negeri 44 Bulukumba Periode tahun pelajaran 2023-2024. periode tahun pelajaran 2023-2024 Dengan sungguh-sungguh berjanji. dengan sungguh-sungguh berjanji. 1. Akan menjalankan kewajiban kami terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Akan menjalankan kewajiban kami terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mentaati tata tertib sekolah Mentaati tata tertib sekolah dan menjadi pelopor dalam penegakan tata tertib sekolah. dalam penegakan tata tertib sekolah. 3. Menjunjung tinggi nama alma mater Menjunjung tinggi nama alma mater dengan prestasi dan akhlakul karimah. dengan prestasi dan akhlakul karimah. 4. Melaksanakan program kerja pengurus OSIS Melaksanakan program kerja OSIS dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. 5. Menjadi teladan bagi siswa dan siswi yang lain Menjadi teladan bagi siswa dan siswi yang lain dalam sikap, dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. perkataan, dan perbuatan. 6. Rela meluangkan waktu, Rela meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga pikiran, dan tenaga untuk kepentingan UPT SPF SMP Negeri 44 Bulukumba. untuk kepentingan UPT SPF SMP Negeri 44 Bulukumba. Terima kasih. Sekarang lepaskan ujung bendera dengan tanganmu. Bulukumba 18 November tahun 2023, Kepala UPT SPF SMP Negeri 44 Bulukumba, Nur Hayati SPD MPD ditandatangani. I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes.
like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You make Start soon. We are Blissbot. Society has definition. Like this might be my time to shine.
Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine.